Di sini berjumpa lagi dengan saya Bu Wiwin mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, akan saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Anwar Bu, izin pergi. Oh ya. Siti sakit Bu. Oh ya, berarti yang tidak masuk Anwar dan Siti. Yang bagi yang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita yaitu tentang keutamaan mencari ilmu dan semangat mencari ilmu. Di sini tujuan pembelajaran kita nomor 1 yaitu peserta didik mampu mengetahui dalil tentang pentingnya belajar atau mencari ilmu. Yang kedua, menumbuhkan karakter pembelajar yang mandiri, proaktif dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita yang satu. Yang pertama, kalian semua diharapkan memahami dan mengetahui dalil tentang pentingnya belajar atau mencari ilmu. Di sini Bu Wiwin akan menggunakan konsep belajar self-regulated learning, yaitu sebagai pembelajaran yang akan Bu Wiwin terapkan. Di mana di sini sampai semua diharapkan bisa belajar secara mandiri, oke? Bukan hanya ada di dalam kelas pembelajaran, bukan hanya di dalam kelas, tetapi kalian bisa mencari sumber dari sumber yang lain. Contohnya seperti dari internet, dari website, gitu ya anak-anak. Jadi bukan hanya ketika kita berada di dalam kelas saja saya bisa belajar secara mandiri dimanapun, ya. Dan terus sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bu Wiwin akan membagikan lembar kerja awal untuk sampai jawab semua. Masing-masing menjawab di lembaran masing-masing. Lembar kerja awal. Kalau ditulis di situ tentang pemahaman sampai tentang mencari ilmu. Sudah anak? Sudah. Sudah semua kan? Terima kasih. Kita lihat ya, siap gerak sama membaca diri, ya. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang apa? Keutamaan mencari ilmu. Ya, keutamaan mencari ilmu. Sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini Bu Wiwin ingin bertanya, apa tujuan kalian pergi ke sekolah? Tidur. Menghindari pekerjaan rumah. Menghindari pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu. Mencari ilmu. Apa lagi? Mencari uang saku. Mencari uang saku, ya itu adalah niat kalian tadi ke sekolah, ya anak. Sudah, kita lanjutkan. Kita sebagai seorang muslim dalam ajaran Islam mencari ilmu itu hukumnya Wajib. Ya, di dalam Al-Quran sendiri di dalam wahyu yang pertama, surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ disebutkan bahwa Iqra, ya. Ayat yang pertama berbunyi Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Itu adalah salah satu perintah atau himbauan kepada setiap muslim untuk rajin mencari ilmu. Cara bagaimana anak-anak?
adalah kewajiban seorang muslim adalah mencari ilmu, ya. Mencari ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan muslimat. Jadi tadi ketika ke sekolah yang niatnya selain mencari ilmu, mari kita rubah, kita niati untuk mencari ilmu sehingga kewajiban kita sudah terpenuhi, ya. Redo, sholat tadi dirubah niatnya menjadi mencari ilmu atau belajar, ya. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa cita-cita kalian dan bagaimana hubungannya dengan mencari ilmu? Cita-cita saya ingin menjadi dokter, maka saya akan belajar tentang biologi. Ya. Oke, 100 untuk Anita. Oke. Semoga tercapai cita-cita Anita tadi adalah menjadi seorang dokter. Dan untuk meraihnya, Anita tadi rajin untuk mencari ilmu menuju ilmu kedokteran. Salah satunya adalah ilmu biologi, ya gitu anak. Terus selanjutnya karena ini adalah pembelajaran yang mandiri, maka kemarin Bu Wiwi sudah mengirimkan di grup tentang tugas kelompok kalian. Yang sudah mengirimkan adalah kelompok A, kelompoknya Nisa. Dan di sini dimohon untuk mempresentasikan tentang hasil kerja kelompoknya. Mohon disimak ya, anak. Nisa dan Siva, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keutamaan mencari ilmu. Anggota kelompok Siva, Nisa, Sabah, Leoni, sama Siti. Keutamaan ilmu menurut Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum fa idza qila unshuzu famshu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dan di dalam majelis-majelis, katakanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Ketika ada teman yang datang, maka hendaknya diberi tempat untuk duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan berdiri untuk mempersilahkan yang baru datang ke tempat tersebut. 2. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hamba-hambanya yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama, baik di dalam maupun di luar majelis. 3. Kelapangan tersebut bisa dalam bentuk memberi ruang tempat duduk bagi yang baru datang agar merasa nyaman, bisa juga berupa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk mendengarkan pendapatnya, diakui keberadaannya, dihargai kelebihan dan kekurangannya, bahkan memberi kesempatan dan lain sebagainya. Sebagian ulama, diantaranya Qatadah, Daud bin Hind dan Hasan, kata dilapangkan atau diluaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat tersebut adalah dalam bentuk keluasan di alam kubur, kelapangan hati, dan keluasan di dunia dan di akhirat. 4. Pada bagian akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, senantiasa mengikuti perintah-perintahnya, dan orang-orang yang berilmu mengetahui pada beberapa derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima
Siva. Tepuk tangan untuk nah, dari presentasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalil yang mengatakan bahwa keutamaan mencari ilmu itu terdapat dalam surat apa? Mujadilah ayat 11. Mujadilah ayat 11. Di situ Allah menjanjikan bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang yang berilmu di sisi Allah. Yang kedua, Allah akan memberi pahala yang kekal terhadap orang yang rajin mencari ilmu. Maka dari itu anak-anak diharapkan mulai saat ini, apalagi sudah kelas 9, mari kita tingkatkan untuk semangat mencari ilmu. Semangat anak-anak? Semangat. Semangat meraih cita-cita? Semangat. Cara bagaimana? Mencari ilmu. Rajin mencari ilmu. Kesimpulan yang ketiga yaitu orang yang memiliki ilmu dan rajin mencari ilmu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Halo Mas, tolong perhatikan ya. Ya, bisa dipahami tadi? Ya, perhatikan ya. Kesannya paham ya. Karena apa anak? Ilmu itu yang kita cari bukan hanya ilmu di dunia saja, tetapi juga ilmu di akhirat. Ilmu di dunia untuk meraih cita-cita kehidupan di dunia. Tidak kalah pentingnya ilmu di akhirat itu adalah juga sangat penting untuk dicari, karena kehidupan kita atau tujuan hidup manusia yang utama adalah kehidupan di akhirat. Orang yang sukses itu bukan sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Seorang direktur menjadi sukses bila dia juga sukses di dalam ilmu agamanya. Jadi bisa mengombinasikan antara ilmu di dunia untuk mencari kehidupan di dunia, sedangkan ilmu akhirat untuk kelak hidupnya di akhirat. Jadi mencari ilmu itu harus seimbang antara ilmu di dunia dan di akhirat, agar tujuan kehidupan manusia atau tujuan hidup manusia tercapai, yaitu bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Terus kesimpulan yang keempat yaitu mencari ilmu itu menjadi amal ibadah. Kita niati bismillah mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, Al-Mujadilah ayat 11, yaitu ilmu adalah membantu seorang menghindari kesesatan dan salah jalan. Anak-anak dapat dibagi sampai di sini? Bisa. Dan yang seterusnya adalah Bu Win ingin merefleksi setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat sampai petik dari materi ini? Dapat mengetahui perintah mencari ilmu. Ada lagi? Mengetahui dalil tentang mencari ilmu. Ya, mengetahui dalil tentang mencari ilmu. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Seru. Senang. Ada yang susah? Ada pengajarnya kurang bagaimana? Oke. Kita lanjutkan untuk ada quiz. Perhatikan semua. Ya. Lagi Rex ada ke pinter-pinter. Yuk. Saya berikan tugasnya kepada kelompok Putri, anak Putri. Yuk dibaca. Iya. Putra atau Putri menjawab? Itu sih orang yang beriman. Iya tahu. Anak putra Sadul, Jo. Sadul, Jo. Yuk. Coba yang menjawab. Yeay. Lanjut. Yang kedua anak Putri dibaca dulu. Sama-sama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kekayaan yang dia inginkan, memperoleh kehidupan yang layak ketika di dunia, mendapatkan kebaikan di
Sadul menjawab 2B. B. B apa Dur? B. Oke, Syifa B. Yuk coba menjawab B. Yang ketiga siapa? Ayo rebutan antara Putera dan Putri. Aku, Bu. Ayo Nisa. A. Rebutan ini yang terakhir mungkin. Ya. Anak Putra siapa? Ayo Sarul. 3 dan 4 Bu. 3 dan 4 yang B. Yuk. Oh, masih ada yang terakhir. Ayo rebutan antara Putra dan Putri. Aku yang 11. Apa? D. Oh, yuk. Ya, wih. Semangat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan kuis ya. Itu untuk menilai seberapa kalian paham tentang materi hari ini. Yang terakhir, Buin akan memberikan rencana tindak lanjut setelah kalian mengetahui dalil dan tujuan kalian mencari ilmu. Ini ditulis rencana tindak lanjutnya sampean. Maksudnya gini, setelah mengetahui dalil dan kewajiban mencari ilmu, apa yang sampean lakukan setelah ini? Ya, anak. Contohnya, setelah mengetahui kewajiban mencari ilmu, saya akan lebih rajin masuk sekolah. Contohnya seperti itu ya. Tapi ini bebas dari rencana sekalian masing-masing. Mohon diisi. Bu, sudah. Sudah selesai. Terima kasih. Bukan lagi? Ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberi kesehatan, bisa berjumpa lagi di minggu depan tentang pembelajaran yang kedua ya anak. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.